Halo, perkenalkan nama saya Hasan, saya dari Prodi Manajemen Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putra Batam. Oke, di sini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia, lebih khususnya ke infrastruktur, yaitu infrastruktur yang ada di Indonesia dengan masalah-masalah infrastruktur yang ada di Indonesia. Oke, sebelum lebih lanjut tentang infrastruktur, kita harus tahu dulu pengertian dari infrastruktur. Nah, infrastruktur itu adalah segala fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah untuk kegiatan perekonomian atau sehari-hari masyarakat. Jadi infrastruktur itu diartikan sebagai sarana umum yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat mengelola kehidupan sehari-harinya. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas 3 bagian penting dari infrastruktur. Yang pertama itu adalah infrastruktur keras fisik atau physical hard infrastruktur. Di sini meliputi seperti jalan raya, kemudian ada rel kereta api, ada dermaga atau pelabuhan, kemudian ada bandara dan sebagainya. Untuk yang kedua adalah infrastruktur keras non-fisik atau non-physical hard infrastruktur. Nah, kalau non-physical hard infrastruktur ini meliputi seperti penyediaan air bersih dan saluran listrik dan sebagainya. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu adalah soft infrastruktur atau infrastruktur lunak. Nah, infrastruktur lunak ini yaitu seperti kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai norma serta kualitas pelayanan umum. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu infrastruktur keras fisik. Nah, infrastruktur keras fisik ini kenapa dinamakan infrastruktur keras fisik? Karena dia fungsi utamanya itu dari fisiknya itu. Jadi dia fungsi utama dari infrastruktur keras fisiknya ini dari fisik dari infrastruktur tersebut. Nah, untuk contohnya itu seperti jalan raya. Kenapa jalan raya merupakan salah satu infrastruktur yang paling penting di Indonesia? Karena jalan raya itu merupakan sarana utama untuk pendistribusian barang maupun jasa yang ada di Indonesia. Jadi untuk memperlancar suatu perekonomian di suatu daerah pasti memerlukan yang namanya jalan raya untuk memperlancar kegiatan perekonomiannya. Sehingga infrastruktur jalan raya merupakan salah satu infrastruktur terpenting yang ada di suatu daerah, khususnya di Indonesia. Yang kedua itu adalah infrastruktur keras non-fisik atau non-physical hard infrastruktur. Nah, kalau non-physical hard infrastruktur ini itu meliputi seperti air bersih, penyediaan saluran listrik, dan lain sebagainya. Oke, untuk infrastruktur yang kedua yaitu infrastruktur keras non-fisik atau non-physical hard infrastruktur. Nah, untuk infrastruktur yang ini itu contohnya seperti penyediaan air bersih. Nah, untuk penyediaan air bersih ini juga salah satu merupakan infrastruktur yang sangat penting buat kehidupan sehari-hari untuk masyarakat terutama yang ada di Indonesia. Walaupun di dunia sih sebenarnya, karena infrastruktur air bersih ini sangat berpengaruh penting terhadap kesehatan suatu masyarakat. Karena ketika airnya kurang bersih, tentunya kehidupan masyarakat juga akan tidak bersih. Sehingga ketika masyarakat tersebut kurang bersih untuk airnya, tentunya sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut juga akan kurang. Karena sumber daya manusia itu sangat penting untuk kemajuan suatu daerah. Karena segala sesuatu itu digerakkan oleh manusia itu sendiri, meskipun sebenarnya udah teknologi semakin canggih, tapi tentunya pasti dibutuhkan human touch dari manusia tersebut. Nah, itu kalau misalnya contohnya. Nah, di sini saya punya 2 contoh. Yang kedua itu untuk infrastruktur keras non fisik itu ada penyediaan saluran listrik. Siapa yang nggak butuh listrik sekarang? Karena sekarang era globalisasi, tentunya semuanya menggunakan teknologi dari perusahaan kecil sampai perusahaan besar. Bahkan sekarang kita mau syuting di sini saja pasti butuh listrik karena untuk ngecharge kameranya, sehingga benar-benar membutuhkan listrik. Dan suatu perusahaan pasti semuanya menggunakan listrik karena sekarang tidak ada perusahaan yang manual. Semuanya menggunakan yang namanya teknologi yang canggih. Nah, sebagian besar bahkan hampir semua teknologi itu pasti memerlukan yang namanya listrik untuk menyalakannya. Sehingga penyediaan saluran listrik ini merupakan sarana atau hal terpenting di suatu daerah tentunya, dan khususnya itu di Indonesia.
Nah, untuk yang ketiga yaitu infrastruktur lunak atau yang bisa pula disebut kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai, norma, serta kualitas pelayanan umum. Nah, sekarang ini yang ini sih lebih ke jasa sih yang menyediakan pelayanan umum tentunya. Karena sekarang ketika kita pergi ke suatu daerah dengan pelayanan yang kurang bagus atau kita mengunjungi suatu tempat wisata dengan pelayanan yang kurang bagus, tentunya kita juga tidak akan pernah berkunjung ke daerah itu lagi. Sehingga ketika misalnya itu terjadi, tentunya pendapatan di suatu daerah tersebut juga akan kurang karena sebagian besar penghasilan di suatu daerah itu juga mengandalkan yang namanya pariwisata atau pelayanan. Dan kalau misalnya udah pariwisata, tentunya mereka membutuhkan yang namanya pelayanan. Dan apabila suatu pelayanan kurang bagus di daerah tersebut, tentunya orang tidak akan datang kembali meskipun pada awalnya akan datang, tapi untuk nextnya dia nggak akan datang sehingga tentunya penghasilan di daerah tersebut juga akan kurang. Makanya pelayanan atau kelembagaan ini juga sangat penting buat perekonomian Indonesia dan juga untuk spesifikasinya itu pelayanan umum seperti kepolisian. Nah, tentunya semua masyarakat Indonesia pasti butuh yang namanya pelayanan dari kepolisian karena dari berbagai aspek ya, mulai dari aspek keamanan ataupun aspek pertolongan atau apapun itu pasti butuh yang namanya kepolisian. Dan apabila misalnya di daerah tersebut kurang akan infrastruktur dari non fisiknya ini atau kepolisiannya, pasti tidak aman di daerah tersebut. Dan kalau misalnya suatu daerah memiliki infrastruktur yang udah bagus, misalnya dengan penyediaan jalan raya yang udah bagus, kemudian dengan pelabuhan yang udah bagus, penyediaan airnya udah mencukupi, aliran listriknya juga udah bagus, tapi keamanannya kurang, itu sama aja bohong karena tidak akan disebut negara yang udah sejahtera karena masih keamanannya kurang. Tentunya juga membutuhkan yang namanya keamanan dari kepolisian sehingga di sini yang kedua saya akan membahas yang namanya kondisi infrastruktur keras fisik. Nah, untuk gambaran fisik atau gambaran sekilas seperti telah disinggung di atas, kondisi infrastruktur keras fisik di Indonesia benar-benar memprihatinkan. Kondisi ini sudah diketahui masyarakat internasional yang menggolongkan Indonesia sebagai salah satu negara infrastruktur dengan infrastruktur terburuk. Bahkan dari 12 negara yang diteliti, Indonesia memiliki peringkat terbawah kalah jauh dengan India dan Vietnam. Dan bagaikan bumi dan langit kalau dibandingkan dengan Singapura yang memiliki infrastruktur nomor 1 yang ada di 12 negara tersebut. Kemudian tadi yang pertama kan saya sudah menjelaskan tentang pentingnya infrastruktur jalan raya di suatu daerah karena sangat-sangat mendukung untuk perekonomian. Tapi bagaimana dengan jalan raya yang ada di Indonesia? Apakah sudah memadai dengan yang kita mau atau yang dibutuhkan oleh masyarakat? Nah, tentunya sangat bertolak belakang ya, karena infrastruktur jalan raya, contohnya paling nyata betapa kondisi infrastruktur keras fisik di negara kita ini begitu terbatas dan sama sekali tidak memadai adanya jalan raya darat. Sebagai pengguna jalan setiap hari, kebanyakan dari kita tentunya telah merasakan betapa sempitnya jalan raya yang ada di daerah kita. Bahkan sebenarnya jalan raya di daerah kita tuh selalu bertambah untuk ukuran panjang ataupun lebarnya. Sesungguhnya hanya saja peningkatan tersebut sama sekali tidak mencukupi dan bahkan dari awal ke tahun kian tidak memadai untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi nasional. Dalam kalimat lain, peningkatan kualitas dan kuantitas jalan raya mengikuti deret hitung, sementara kebutuhannya meningkat dalam deret ukur. Akibatnya jelas ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan jalan raya kian hari kian timpang. Betapa kota besar bahkan mendengar di Indonesia tidak nyaman di bumi karena setiap kali bepergian kita terjebak oleh kemacetan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang betapa buruknya infrastruktur perkereta apian. Nah, masalah serupa juga dapat kita temui pada jenis infrastruktur transportasi darat lainnya seperti kereta api atau KRL Jabodetabek yang jelas-jelas kian kewalahan mengangkut ratusan ribu penumpang tiap hari, tak mampu pula membuat perbaikan, berarti karena tidak tersedia dana pembangunan infrastruktur untuk menambah panjang rel. Selanjutnya itu masalah terhadap infrastruktur pelabuhan. Nah, seperti yang kita ketahui, tadi jalan raya udah tidak memadai, tentunya infrastruktur darat kan cukup terbatas.
Nah, tentunya kita sebagai masyarakat yang di daerah tersebut tentunya mengharapkan opsi lain dari infrastruktur yang ada di daerah kita. Nah, kalau misalnya darat kurang memadai, tentunya kita mengharapkan transportasi laut. Nah, tentunya ketika darat tidak memadai, tentunya kita mengharapkan transportasi laut memadai. Tapi bagaimana dengan pelabuhannya? Apakah sudah memadai? Nah, oke, itulah tadi pembahasan tentang infrastruktur yang ada di Indonesia. Nah, kesimpulannya, infrastruktur yang ada di negara kita itu sangat-sangat berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di negara kita, khususnya di Indonesia. Contoh halnya tadi jalan raya yang sangat penting untuk pendistribusian, kemudian listrik untuk menghidupkan atau menyalakan teknologi yang semakin canggih, dan juga pelayanan umum yang benar-benar tentunya segala sesuatu pasti butuhnya pelayanan atau human touch. Oke, mungkin sekian dari saya, dari Hasan. Salam Putra Batam, terima kasih.